Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan jurnal dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan tetap semangat memberi manfaat bagi orang sekitar. Bagi kawan jurnal, tetangga, dan masyarakat yang dirasa layak menjadi peserta bansos, tetapi masih belum bisa mendapatkan bansos, kemudian masih bingung bagaimana cara mendaftar bansos, ini adalah cara daftar bansos di aplikasi resmi Kemensos. Mari simak video ini sampai habis dan jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum ditetapkan menjadi peserta bansos, harus dipahami bahwa data calon penerima bansos harus terlebih dahulu terdaftar di data DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa disebut DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, menerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi umpamanya bahwa DTKS ini merupakan sebuah wadah untuk menampung seluruh data calon penerima bantuan. Yang nantinya apabila Kementerian Sosial ingin menambah jumlah penerima bantuan sosial, Kementerian Sosial akan memanfaatkan data tersebut. Perlu diingat, agar terdaftar dalam DTKS, masyarakat harus memiliki data identitas yang padan dengan data Dukcapil. Jadi, apabila kawan jurnal dan masyarakat ingin menjadi peserta bansos, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek data diri kawan jurnal semua. Apakah sudah masuk data DTKS atau belum? Apabila belum masuk DTKS, maka harus mendaftar untuk masuk ke dalam data DTKS terlebih dahulu. Berikut ini adalah alur pendaftaran DTKS secara offline. Yang pertama, masyarakat yang merasa layak untuk menjadi peserta bansos dapat mendaftarkan dan mengusulkan diri ke desa atau kelurahan, atau juga bisa melalui usulan dari RT atau RW ke desa atau kelurahan untuk masuk ke dalam DTKS. Usulan-usulan tersebut kemudian menjadi perilis awal. Kemudian dilakukan musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas perilis awal hingga menjadi perilis akhir. Setelah menjadi perilis akhir, kemudian pada tahap berikutnya dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas. Kemudian hasil verval diinput melalui aplikasi 6NG dan diteruskan ke Dinas Sosial daerah kabupaten kota masing-masing. Selanjutnya, Bupati atau Wali Kota melakukan pengesahan melalui Dinas Sosial daerah kabupaten kota. Proses usulan data tersebut diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota diteruskan kepada Menteri Sosial. Usulan data tersebut dilakukan pengolahan data oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, Kementerian Sosial melakukan pemanfaatan data dari wilayah, yang nantinya Menteri Sosial menetapkan dan mengumumkan data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah ditetapkan, data-data yang ada di dalam DTKS akan menjadi daftar antri untuk menerima bantuan sosial apabila tersedia kuota penambahan penerima bantuan sosial. Itulah alur mendaftar bansos secara offline. Semoga dapat dimengerti ya. Sebagai informasi bahwa terdaftar DTKS tidak otomatis mendapat bantuan sosial, karena DTKS hanya sebagai data acuan dalam pengusulan calon penerima bantuan sosial saja. Selebihnya adalah kebijakan dari Kementerian Sosial. Akan tetapi, masuknya data di dalam DTKS sudah memberikan peluang untuk menjadi peserta bansos. Untuk proses berikutnya secara online bisa diinstal aplikasinya terlebih dahulu di Play Store dengan nama Cek Bansos. Kemudian developernya yaitu Kementerian Sosial. Ini adalah aplikasi resmi dari Kementerian Sosial. Kemudian setelah instalasi selesai, bisa kita buka aplikasinya. Aplikasi Cek Bansos, kemudian karena kita belum memiliki akun, silahkan klik di bagian buat akun baru. Kemudian ada yang harus kita isi secara lengkap dan benar, silahkan diisi. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian sebagai catatan untuk di alamat email, silahkan diisi alamat email yang aktif. Untuk menerima email balasan,
dari aplikasi cek bansos. Kemudian, apabila semua sudah diisi dengan baik dan benar dan sudah sesuai, silahkan diklik pada klik buat akun baru. Untuk saat ini, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kawan jurnal yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan tetap pantau terus channel Jurnal Bansos dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Jurnal Bansos. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.